baru terjadi persatuan. Lah kalau mau kaum muslimin menerima perbedaan dengan konsep ra'iyah, mau menjadi pemenang dalam konsep ra'iyah, maka pimpinlah kerakyatan itu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pimpin dengan hikmah, bukan dengan ngamuk-ngamuk, bukan. Jadi kesadaran terhadap perbedaan, kesadaran menerima perbedaan dengan orang, itu kalau kamu mau mimpin, maka pimpinlah kerakyatan itu dengan hikmah, dengan kejernihan hati, dengan kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau sudah kamu pimpin dengan hikmah, orang lain pasti terima kok sama kamu. Nggak usah mengatakan Islam paling benar, Islam ini. Tapi kalau hikmahmu nggak ada, ya nggak jalan. Itu pun kalian harus bijaksana. Setelah hikmah, kamu harus punya kebijaksanaan. Kalau terjadi perbedaan, musyawarahkan. Nah kalau kita bisa bersikap dalam Islam seperti itu, Islam pasti menjadi kekuatan ya'lu wala yu'la. Itu loh, maka kiai-kiai selalu mengajarkan bagaimana memahami perbedaan, dijalankan dengan hikmah. Nah itu kan yang terjadi. Makanya kadang orang kalau tidak paham, kenapa NU melok ngurus negara, itu apa? Loh karena agama itu nggak jalan kalau tidak ada jaminan negara. Loh itu lah. Nah itu NU ikut buat. Nah itu setelah itu Pancasila jadi. Tiba-tiba kelompok-kelompok yang tidak suka dengan hilangnya 7 kata dalam Piagam Jakarta ngamuk, mulai ngelawan. Yang masih bertahan dengan negara tinggal 3 kekuatan. Bung Karno dengan PNI, dengan PNI-nya PKI. Lah terus sing agama sapa? Ya NU. Maka kemudian Mbah Wahab mengambil sikap luar biasa sikapnya. Keluar dari organisasi kaum muslimin yang namanya Masyumi, keluar dari situ karena Masyumi berbahaya waktu itu, sudah mulai memprovokasi beberapa kelompok untuk mempertahankan negara, bergabung dengan Nasakom. Fitnahnya kayak apa? Ya fitnahnya luar biasa. Mbah Wahab itu dibilang coba itu buka itu kupluknya Mbah Wahab itu, pasti di dalamnya ada gambar Palu Arit, sampai segitu huaknya waktu itu. Tapi Mbah Wahab terus kekeh. Demi apa? Demi bangsa dan negara. Akhirnya ketika NU gabung dengan Bung Karno, gabung dengan komunis, selesai, bangsa aman kembali. Begitu PKI berkhianat, ya NU sudah berdekatan dengan PKI, ya tinggal disikut gitu aja. Kalau waktu itu jauh, lagi ngejar, karena dikejar dia bisa lari. Tapi karena sudah berdekatan gini, ya langsung tahu semua mana orang PKI, cuk ya dihabisi sama NU. Loh itu, akhirnya bangsa selamat. Tapi karena Pak Harto pengen agar bangsa ini tidak kembali gaduh, kemudian Pak Harto bikin fusi partai. Fusi partai dibikin cuma 3. Lalu kemudian NU di mana posisinya? NU berada di dalam P3 bersama musuh-musuh politiknya, kan pegel itu. Yang urusan temannya Pak Harto namanya Golkar, yang nasionalis dibikinkan PDI. Nah kelompok agama dijadikan satu, namanya P3. Tapi di situ kan macam-macam isinya. Dimana yang tadinya gegeran sama NU tiba-tiba jadi satu di P3. NU capek sikut-sikutan sama musuh-musuh politiknya di situ. Dan Pak Harto lebih kejam lagi waktu itu. Bagaimana NU yang besar tidak kuat, maka kiai-kiai cuma dianggap sebagai daun salam. Daun salam kalau masak asem, kalau nggak ada daun salamnya nggak enak. Tapi kalau sudah selesai daun salamnya dibuang duluan ya situ. Atau ketika jalan rusak butuh silinder gitu. Nah kiai dianggap silinder aja, ketika udah selesai silindernya disuruh pergi. Makanya kiai-kiai banyak yang jengkel waktu itu, terutama sama Golkar, mangkel. Di Jombang itu ada Kiai Bajuri, kalau kampanye seru. Para hadirin, kalau penjenengan ke Ka'bah mau apa? Mau haji, mau tawaf. Kalau ke Beringin, ngising. Gitu. Emosi itu. Nah, dalam situasi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Sementara NU didorong untuk anti negara. Didorong untuk anti negara. Itu negara. Yang dorong siapa? Yang dorong itu DITI KW7.
Di Jogja dan sekitarnya sana panglimanya Dullah Sungkar namanya. Nah kiai-kiai lihat kayak gitu, waduh NU bisa ngelawan negara. Akhirnya Gus Dur ngambil sikap nyelamatin NU, bagaimana bernegara. Kiai Ahmad Siddiq diminta untuk bikin ukhuwah watoniyah basyariah Islamiyah. Sementara Pak M. Yusuf gak berani ngamankan pemilu, diganti oleh Beni Murdani. Itu kan konstelasi tahun 80-an. Beni Murdani Katolik Yesuit gitu kan. Wah tambah nesu. Sementara mesin politiknya ada CSIS, ada Biankun, Harjan, Silalahi, wabah ini. Tapi Gus Dur mengambil sikap apa? Berkawan dengan kelompok-kelompok ini. Untuk menjaga siapa? Menjaga agar orang bisa sholat, bisa ngaji. Nah itulah akhirnya kemudian NU selamat. Pak Harto kalang kabut karena ternyata NU tidak kemana-mana tapi berada di mana. Lah kata Pak Harto, Tut, kalau kamu nggak ngikuti Gus Dur nanti kamu nggak tahu Gus Dur itu kemana. Maka udah kamu ikuti aja. Akhirnya Gus Dur kemana-mana diikuti Mbak Tutut. Nah itulah awalnya. Kalau tadinya kalau main politik itu kalau belum kalah terus menyerah itu namanya riswah, biasanya suap. Tapi kalau kemudian sudah kalah dan ikut naik kendaraan itu namanya ongkos atau ujroh. Itulah itu makanya perdebatan halal haramnya Golkar waktu sudah selesai. Dan kemudian kemana-mana Mbak Tutut ikut Gus Dur. Nah ketika Mbak Tutut ikut Gus Dur nyupir, Mbak Tutut tidur. Maka kemudian ketika Mbak Tutut tidur, Gus Dur tidur, naikkan satu penumpang lagi, anaknya Bung Karno. Akhirnya kemudian dua penumpang cakar-cakaran di belakang ditinggal tidur sama Gus Dur. Meledak peristiwa 27 Juli tahun 96. Karena dua singa berkelahi kecapean, akhirnya yang ngomong singa yang jadi presiden. Nah, itu 99. Itu Gus Dur sendiri yang cerita. Dan ini NU nggak pernah melepaskan diri dari apa? Dari bangsa dan negara. Karena bangsa dan negara ini yang menjamin agama. Dalam Al-Quran ada watin sini nawahadal baladil amin. Watin demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ulul azmi. Waturi sini simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Sumpah Allah, wahadal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Ini yang akan menjamin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini dibikin baik harus dijamin. Jangan sampai rusak. Jangan sampai bunuh-bunuhan, jangan sampai saling melukai. Bahwa manusia ini baik harus dijaga. Nah agar kesempurnaan manusia yang baik ini terjaga, ajak beriman dan berkelakuan baik. Ajaklah amanu wa amilus sholihat. Nah itu tugasnya kiai, mengajarkan amanu wa amilus sholihat. Tapi manusia yang baik, agama yang baik, dua-duanya akan rusak kalau tidak ada jaminan baladil amin. Kalau tidak ada keamanan bangsa dan negara, manusianya rusak, agamanya rusak. Lah itu yang mesti dipikir. Makanya NU tidak pernah mundur dari situ. Suriah dan sekitarnya manusianya baik, agamanya baik, tapi rusak dua-duanya karena keamanan bangsa dan negaranya hilang. Afghanistan rusak bangsa dan negaranya, maka manusianya rusak, agamanya rusak. Tapi kita agamanya biasa-biasa aja, ya wes, yang tadi yang biasa-biasa aja, ya ada yang sudah 5 waktu, ada yang masih adu ayam, ada yang masih judi online, masih itu. Oleh NU dinaungi semua itu, sehingga pelan-pelan menjadi baik. Itu. Nah akhirnya kemudian agamanya berjalan dengan baik, manusianya tertata dengan baik. Kenapa? Karena ada keamanan bangsa dan negara. Lah itu ada baladil amin. Lah itu tugasnya TNI, Polri, pemerintah. Nah kalau bagian kita ya sudah menjadi bagian dari itu semua. Karena apa? Kita juga harus ikut menentukan kebijakan, karena kita menjadi bagian dari tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Makanya kemudian yang punya sikap dan keberanian ya sudah harus ikut bikin undang-undang. Nah bikin undang-undang nggak bisa kalau tidak dibikin lewat parlemen nggak bisa dimasuki kalau tidak lewat partai politik. Makanya kedudukan partai politik dan kedudukan kebaikan peraturan adalah kedudukan paralel, malayatimul wajib illa bihi fahuwa
wajib. Lah itu baru terjaga agama lewat dunia dengan kun kana wa akhwa Tuhan. Lah itu loh, maka sikap-sikap ini menjadi sikap Nahdlatul Ulama. Lah baru kemudian nanti ada al-akhdhu bil jadidil aslah. Lah ini sikap ini yang kadang kita masih nggak paham. Makanya NU tiba-tiba kok, kenapa? Bukankah itu sikap hebat? Mendirikan negara Islam itu kan sikap top itu. Allahu Akbar. Kita ini nggak responsif, lo nggak tahu resikonya. Bahwa Nahdlatul Ulama mengikuti sejarahnya para ulama, khilafah itu sudah bermasalah semenjak zaman pasca Rasulullah, mulai dari zaman tabi'in, zaman sahabat akhir, khilafah itu sudah bermasalah. Karena wa ulil amri minkum, kumnya ke siapa itu enggak, itu udah ribut. Atiullah masih bisa bersama-sama, wa atiur rasul masih bisa diajak bersama-sama. Begitu wa ulil amri minkum, kumnya siapa? Ketika bersama-sama dengan FPI, terus ketika memimpin, sampean mau dipimpin FPI? Apa FPI mau dipimpin NU? Pasti enggak mau. Apa NU mau dipimpin Muhammadiyah? Ya mau sama. Makanya ya sudah, berbeda-beda tetapi tetap saling bertanggung jawab. Nah itu loh. Makanya kita ini kadang enggak ikut-ikutan. Orang sibuk berbicara jenggot, kita enggak ikut-ikutan. Itu eranya era sahabat. Orang sibuk dengan jubah, ya silahkan kalau yang guru ngaji. Tapi kalau yang petani ya jangan pakai jubah, mau nandur padinya gimana? Makanya dulu ketika nggak bisa dipakai nanam padi, maka jubah sebagai baju syar'i dipotong. Potongan baju syar'i namanya syar'un. Nah syar'un itu orang Jawa dulu nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo. Maka syar'un menjadi sarung, saruan menjadi sarungan. Lah karena punya sarung maka takbirnya enak, Allahu Akbar pasti nyantol. Lo aurat kan baina surah warubah. Takbir itu antaranya dada sama perut. Nanti di atasnya gini langsung nyantol, Allahu Akbar. Nah itu. Lah makanya kan kita takbirnya Allahu Akbar. Kalau yang nggak pakai sarung, Allahu Akbar sampai segini kuatir melorot. Gitu. Loh ini yang menyebabkan dinamika muridnya ulama, dinamika Nahdlatul Ulama menjadi dinamis. Makanya NU itu semakin hari semakin besar karena penumpangnya beraneka ragam, tergantung di mana para ulama mengemban misi keulamaan. Makanya jalannya juga pelan karena kendaraannya berat. Kalau kendaraan besar jalannya cepet ya ketabrak semua. Yang lain cepet, mobil sport penumpangnya yang berjenggot tok, yang nggak jenggotan nggak boleh naik. Penumpangnya yang cingkrang tok, yang nggak cingkrang nggak boleh naik. Maka cepet, tapi nabrakan. Ada yang tahu-tahu nabrak sapi, gitu ada. Itulah. Jadi ke depan itu. Makanya sudah penjenengan berkiprah di mana? Muslimat. Ya di TPQ, di TPA, di Rodotul Atfal. Itu ajarkan Sayyidina, ajarkan apa? Loh makanya Nahdlatul Ulama itu kalau sudah berbicara agama itu kana wa akhwatuha ikut semua. Nah itulah doa, mestinya kan sendiri-sendiri. Tapi begitu yang berdoa itu orang NU, dari satu orang tetangganya ikut, apa-apa semua ikut. Akhirnya terjadi istighosah. Lah kalau sudah istighosah di lapangan, bakul tahu ikut, bakul pelembungan itu ikut, semua ikut. Roda ekonomi berputar. Lah itu jalan, gak usah heran. Makanya Indonesia terjaga, konsep ro'iyah terjaga karena NU kalau berbicara ahli sunnah itu selalu wal jamaah, selalu bersama jamaahnya. Ya kan, doa mestinya sendiri-sendiri, tiba-tiba bersama-sama. Yang lain ketika berdoa sendiri-sendiri, tadinya jari 10 tinggal 1 gini, habis itu tinggal diem gini. Ya agamanya menjadi sepi. Makanya ngamuan mereka itu karena agamanya tidak punya kawan. Sepi gitu, agamanya sepi. Lah kalau santri NU jamaahnya ikut, dunianya terlibat semua. Kalau sudah sampai di alun-alun sholawat,
Kalau sudah sholawat tadinya sendiri-sendiri, tapi di tangan santri NU sholawat bergerak menjadi sholawatan. Apalagi kalau ngundang Habib Syekh itu semua ikut, sampai di alun-alun bakul slayer ya ikut, bakul sepanduk ikut, sampai juragan pancing ikut, gagangnya untuk begini-begini ikut semua di alun-alun. Roda ekonomi, roda kehidupan berputar, ro'iyah terjaga, wilayah terjaga. Guru-gurunya meninggal ditengok, akhirnya mendoakan orang mati. Ya sudah, setelah itu ikut ziarah ke makam wali, bis ikut, semua ikut. Di makam wali orang bisa hidup, jualan nasi, ngojek, jualan tasbih, jualan katok, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Loh, ini kehidupan. Loh, maka jangan heran NU itu komplit. Nah, yang nggak memaklumi begitu adalah ulama fikih. Tapi yang bisa memaklumi itu ulama tasawuf. NU masih komplit, ulama tasawufnya masih komplit, ulama fikihnya masih komplit, ulama kalamnya masih komplit. Enak di NU itu. Jadi macam-macam. Nah, kalau sudah orang ziarah ke kuburan gurunya mana-mana, dia akan cinta dengan tanah di mana gurunya bersemayam. Orang sini senang dengan Gresik karena Sunan Giri ada. Orang sini suka dengan Jombang karena makamnya Gus Dur ada. Suruh ngebom Jombang, ya nggak berani, wong ada makamnya Gus Dur. Makanya seluruh teroris itu rata-rata berani ngebom di mana-mana karena nggak punya guru. Ada gurunya, jadi nggak ada yang ditakuti di tanah-tanah mana di Semayam, nggak ada yang ditakuti. Lah NU bergerak semua. Makanya konsep ro'iyah terjaga, konsep musyarakah terjaga, konsep bangsa dan negara dalam wilayah NKRI terjaga. Lah kalau sudah mulutan itu, ayam berapa yang laku? Ayo, kalau sudah mulutan itu prit laku semua, bakul teh botol semua. Ini pengajian aja anggur laku loh, tegan laku, sedotan laku semua. Itu kan komplit. Aqua laku, karena kiainya besar maka ya ada minumannya dua, ada tegannya, ada aquanya. Loh ini, lah yang lain bagaimana mau menjaga bangsa dan negara? Orang mati plung gitu lah, terus piye? Mendoakan orang mati katanya nggak nyampe. Nah ya sudah, akhir kehidupannya jadi sepi, sendiri, akhirnya gampang emosi, karena nggak bisa menerima perbedaan. Beda dikit takut kafir, beda dikit takut musyrik. Makanya mereka nggak pernah bisa berkembang, semakin lama semakin kecil, bunuh diri. Jadi konsepnya ahli sunnah wal jamaah, tapi dia selalu berbicara sunnah, tidak pernah berbicara wal jamaah. Wal jamaah sendirian. Adalah itu. Nah makanya Nahdlatul Ulama itu komplit, budayanya masih budaya lama, budaya Rasul juga masih dipakai. Coba, ya hanya santri yang masih bisa mengikuti tradisi-tradisi yang sudah ditinggalkan oleh semua orang. Nah itu maka jangan heran NU tambah besar, dan orang tidak berani ninggalin Nahdlatul Ulama. Makanya lah ini yang kadang kita nggak pahami, bahwa ahli sunnah wal jamaah ya selalu bersama jamaah, sholat ya bersama jamaah. Jamaahnya masih di sawah ya ditunggu. Mestinya sholat asar itu 2:30 atau jam 3, karena jamaahnya masih di sini, ya ditunggu. Nanti sholat asarnya jam 4:30, kan biasa. Kalau masih belum datang ya Robbana, ya Robbana. Kalau di Jawa ya tombo ati, wong wis capek ya nambani atine dhewe. Nah kalau udah nggak datang baru kiainya marah, diuruki anjang jerawatan datang. Nah inilah, jadi jangan pernah sekali-sekali menganggap bahwa agama itu bisa berdiri sendiri sebagai sebuah agama.
Dia melewati dunia, dia sampai urus. Jadi makanya kiai-kiai nggak pernah terus kemudian hancurkan Yahudi. Yahudi itu temannya haji, karena Yahudi menyiapkan pesawat. Nah kalau Yahudinya mati sampai pergi haji, renang pakai pesawat, pakai perahu kecil-kecil itu nggak nyampe, kesasar itu nanti. Cina bunuh, hancurkan lah. Kalau Cina mati semua, kipas anginmu nggak produksi, maspionnya tutup. Terus akhirnya di masjid kangkepen sumuk gitu loh, nggak bisa. Kiai-kiai bisa ngaji dengan tenang karena ngerokok. Seluruh rokok produksinya orang yang bikin orang Cina. Makanya kiai-kiai nggak terlalu sok-sokan gitu. Nah itu yang kadang dikit-dikit apa itu. Coba kita blokir gitu. Bank haram, lah apa? Wong bank kok diharamkan? Yang haram itu riba. Dari dulu riba itu haram, nggak ada kiai itu suka riba, nggak mau kiai makan riba. Cuman jangan dikira bahwa bank itu riba. Kalau seluruh bank itu riba, lah ya kata siapa ya? Itu orang aneh aja. Mau menghancurkan bank padahal dia nggak bisa pisah dari bank. Karena kemana-mana dia masih pakai duit. Duit itu produksi bank, bukan produk KUD. Orang baca Quran juga pakai bank. Karena seluruh percetakan Quran itu utang bank dulu sebelum dibeli negara. Pergi haji juga pakai bank. Jadi kalau jangan dikira terus kemudian kalau riba kiai nggak ada yang mau. Siapa kiai mau riba? Tapi mengatakan bank itu riba lah, ini masalah. Nah orang-orang itu kiamat sudah dekat. Ini kiamat ono dino Jumat, hari apa? Asteroid menabrak bumi nggak jadi. Ya sudah lah, ini makanya kiai-kiai itu tenang. Kenapa? Karena referensi keberagamaannya udah cukup matang. Ya, amma ba'du. Ya ini mukodimah aja. Dia mukodimah nanti ngajinya. Oh, katanya cuma 1 jam kok. Ini udah lebih kan 1 jam? Sudah. Udah emak ya. Ini saya kena batuk ini kebawean kena batuk ya. Iya. Udah di jam berapa nih? Jam itu? Oh 3.45 masih panjang. Nah itu makanya semua orang merasa bahwa mengatakan ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli sunnahnya dipikir wal jamaahnya nggak ikut. Ini yang kadang kita ini menjadi problem tersendiri. Makanya insya Allah lah kalau kita istiqomah ini dengan jamaah ini, semua akan bisa dilewati. Semua bisa dilewati. Yang tua-tua ada yang ngurus, sampai mati juga ada yang ngurus. Dan orang NU kalau mati juga enak. Enak karena mesti dapat wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang mati dapat, yang hidup juga sedekah. Itu sedekah yang paling tidak kerasa. Jadi orang NU itu punya sedekah yang paling tidak kerasa. Sedekah apa? Fatihah. Hampir setiap hari itu ada wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Dapat. Orang NU kalau tarweh ya insya Allah paling berpahala paling banyak, karena tarwehnya 20 rakaat 22 3 witir. Ya jadi gak usah ribut siapa yang benar siapa yang salah. 8 ya benar, 20 ya benar, cuman 20 lebih aman. Kalau di akhirat yang nanti yang benar kok 20, apa yang benar itu 8, kita masih punya sisa 12. Nah kalau yang benar 20, yang kurang 12 mau cari di mana? Ya, semoga semua ada manfaatnya, ada barokahnya. Kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti setelah amma ba'du kapan-kapan bisa kita lanjutkan lagi. Oke.
Doa Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.